Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan menyelesaikan pengujian dalam siklus akuisisi dan pembayaran verifikasi akun terpilih auditing bab 19. Sebelum saya memulai presentasi saya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Ade Putri Ramadhani Rambe dan saya berasal dari kelas AKP 6B, Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Negeri Medan. Baiklah, subtopik yang pertama ialah jenis akun lain dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Nah, jadi bab ini akan menyajikan suatu tinjauan mengenai pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi khusus untuk transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran, serta yang umumnya digunakan dalam prosedur analitis dan pengujian atas rincian saldo utang usaha. Dalam bab ini, masalah yang berkaitan dengan beberapa akun kunci lainnya dalam siklus ini akan dibahas, terutama audit atas. Yang pertama ada properti pabrik dan peralatan, biaya dibayar di muka atau beban dibayar di muka, kewajiban lainnya, dan yang terakhir ada akun pendapatan dan beban. Baiklah, subtopik selanjutnya ialah audit properti, pabrik, dan peralatan. Nah, kita masuk pada tinjauan atas akun yang berkaitan dengan peralatan. Akun yang umumnya digunakan untuk peralatan dapat kita perhatikan pada tabel 19.1. Karena sumber debit akun aset adalah jurnal akuisisi, sistem akuntansi biasanya telah diuji untuk mencatat penambahan peralatan pada periode berjalan sebagai bagian dari pengujian atas siklus akuisisi dan pembayaran. Akan tetapi, karena penambahan peralatan jarang dilakukan, seringkali berjumlah besar dan terkena pengendalian khusus seperti persetujuan Dewan Direksi, auditor dapat memutuskan untuk tidak terlalu bergantung pada pengujian tersebut sebagai bukti pendukung penambahan aset tetap. Catatan akuntansi yang utama untuk peralatan serta akun properti, pabrik, dan peralatan lain umumnya berupa file induk aset tetap atau fixed asset master file. File induk ini meliputi catatan yang terrinci atas setiap bagian peralatan dan jenis properti lainnya yang dimiliki. Setiap catatan yang ada dalam file mencantumkan deskripsi aset, tanggal akuisisi, biaya awal, penyusutan tahun berjalan, dan akumulasi penyusutan properti. Selanjutnya adalah melaksanakan prosedur analitis. Nah, seperti dalam semua bidang audit, jenis prosedur analitis tergantung pada sifat operasi klien. Seperti yang kita lihat, sebagian besar prosedur analitis yang tipikal menilai kemungkinan salah saji yang material dalam beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Nanti dalam bab ini akan dibahas pengujian substantif yang sering menjadi faktor auditor untuk akun-akun tersebut. Selanjutnya adalah memverifikasi akuisisi tahun berjalan. Perusahaan harus memiliki catatan penambahan selama tahun berjalan yang benar, karena aset memiliki pengaruh jangka panjang terhadap laporan keuangan. Kegagalan untuk mengkapitalisasi aset tetap atau mencatat akuisisi pada jumlah yang salah akan mempengaruhi neraca sehingga perusahaan melepas atau membuang aset itu. Laporan laba rugi juga akan terpengaruh hingga aset itu telah sepenuhnya disusutkan. Karena pentingnya akuisisi periode berjalan dalam audit peralatan, auditor menggunakan 7 dari 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo sebagai kerangka referensi bagi pengujian atas rincian saldo. Eksistensi, kelengkapan, keakuratan, klasifikasi, pisah batas, detail tie-in, serta hak dan kewajiban. Selanjutnya adalah memverifikasi pelepasan tahun berjalan. Nah, transaksi yang melibatkan pelepasan peralatan seringkali disalah-sajikan apabila pengendalian internal perusahaan tidak memiliki metode formal untuk memberitahu manajemen tentang penjualan, tukar tambah, pengabaian, atau pencurian mesin dan peralatan tercatat. Jika klien lalai mencatat pelepasan biaya awal akun peralatan akan lebih saji, dan nilai buku bersih akan lebih saji hingga aset telah disusutkan sepenuhnya. Selanjutnya ialah memverifikasi saldo akhir akun aset. Nah, dua tujuan auditor ketika mengaudit
Saldo akhir akun peralatan termasuk menentukan bahwa 1. Semua peralatan yang tercatat ada secara fisik pada tanggal neraca atau eksistensi, dan 2. Semua peralatan yang dimiliki telah dicatat atau kelengkapan. Nah, selanjutnya ialah memverifikasi beban penyusutan. Nah, beban penyusutan merupakan salah satu dari beberapa akun beban yang tidak diverifikasi sebagai bagian dari pengujian pengendalian pengujian substantif atas transaksi. Jumlah yang tercatat ditentukan dengan alokasi internal yang bukan oleh transaksi pertukaran dengan pihak luar. Jika beban penyusutan berjumlah material, diperlukan lebih banyak pengujian yang terinci atas beban penyusutan ketimbang untuk akun yang telah diverifikasi untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Nah, selanjutnya ialah yang terakhir, memverifikasi saldo akhir akumulasi penyusutan. Nah, pendebetan ke akumulasi penyusutan biasanya diuji sebagai bagian dari audit atas pelepasan aset, sementara kredit diverifikasi sebagai bagian dari beban penyusutan. Jika auditor menelusuri transaksi tertentu catatan akumulasi penyusutan dalam file induk properti sebagai bagian dari pengujian tersebut, maka hanya diperlukan sedikit pengujian tambahan atas saldo akhir akumulasi penyusutan. 2 tujuan yang biasanya ditekankan dalam audit atas saldo akhir akumulasi penyusutan ialah yang pertama adalah akumulasi penyusutan yang dinyatakan pada file induk properti sama dengan buku besar umum, dan yang kedua, akumulasi penyusutan dalam file induk sudah akurat. Topik selanjutnya ialah audit beban dibayar di muka. Tinjauan terhadap asuransi dibayar di muka. Sumber debit dalam akun aset adalah jurnal akuisisi, pembayaran premi asuransi, sebagian telah diuji dengan menggunakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi akuisisi serta pengeluaran kas. Pengendalian internal. Pengendalian internal untuk asuransi dibayar di muka dan beban asuransi dapat dengan mudah dibagi ke dalam 3 kategori. Pengendalian terhadap akuisisi dan pencatatan asuransi, pengendalian terhadap register asuransi, dan pengendalian terhadap penghapusan beban asuransi. Yang terakhir ialah pengujian audit. Dalam audit atas asuransi dibayar di muka, auditor memperoleh schedule dari klien yang mencantumkan setiap polis yang berlaku. Audit kewajiban akrual. Kategori utama akun yang ketiga dalam siklus akuisisi dan pembayaran adalah kewajiban akrual yang merupakan estimasi kewajiban yang belum dibayar atas jasa dan manfaat yang telah diterima sebelum tanggal neraca. Kewajiban serupa lainnya termasuk gaji akrual. Yang kedua, pajak gaji akrual, bonus pejabat akrual, komisi akrual, fee profesional akrual, sewa akrual, dan terakhir adalah bunga akrual. Topik yang terakhir ialah audit akun laba dan beban. Pendekatan untuk mengaudit akun laba dan beban. Audit akun laba dan beban berkaitan langsung pada neraca dan bukan merupakan bagian terpisah dari proses audit. Salah saji akun laporan laba rugi hampir selalu mempengaruhi akun neraca dan sebaliknya. Prosedur analitis. Bab 8 di jilid 1 membahas prosedur analitis. Bab selanjutnya akan merujuk kembali ke prosedur tersebut sebagai bagian dari bidang audit khusus. Prosedur analitis harus dianggap sebagai bagian dari pengujian atas kewajaran pengujian baik akun neraca maupun laporan laba rugi. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Baik pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi memiliki dampak yang secara simultan memverifikasi akun neraca dan laporan laba rugi. Sebagai contoh, asumsikan auditor menyimpulkan bahwa pengendalian internal sudah memadai untuk memberikan kepastian yang layak bahwa transaksi yang terjadi dalam jurnal akuisisi telah dicatat secara akurat, diklarifikasikan dengan benar, dan dicatat pada waktu yang tepat. Pengujian atas rincian saldo, analisis beban. Auditor harus menganalisis jumlah yang tercantum dalam akun laporan laba rugi tertentu walaupun pengujian yang telah disinggung sebelumnya sudah dilakukan. Kemudian kita akan membahas arti dan metodologi analisis akun sebelum bergerak ke pembahasan mengenai kapan analisis akun beban dianggap tepat. Pengujian atas rincian saldo akun alokasi. Beberapa akun beban berasal alokasi, data akuntansi, dan bukan dari transaksi diskret. Beban semacam itu termasuk penyusutan, depresi,
dan amortisasi hak cipta, serta biaya katalog. Alokasi overhead manufaktur antara persediaan dan harga pokok penjualan merupakan contoh jenis alokasi lainnya yang mempengaruhi beban. Baiklah, demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai bab 19 auditing, menyelesaikan pengujian dalam siklus akuisisi pembayaran verifikasi akun terpilih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.